Sergio Conceição dibawa tekanan berat karena performa AC Milan yang angin-anginan. Rossoneri masih terperangkap di papan tengah bahkan berjarak jauh dari zona Eropa. Namun pasukan merah hitam sukses membungkam keraguan di semifinal Coppa Italia. AC Milan secara mengejutkan membantai habis Inter Milan yang lebih diunggulkan lolos. Fans Rossoneri bakal semakin bahagia karena munculnya rumor kepulangan Carlo Ancelotti ke San Siro. Bagaimanakah siasat AC Milan mengembalikan kejayaan di sisa musim ini? Tekanan besar Sergio Conceição. Sergio Conceição datang dengan membawa harapan besar bagi AC Milan. Pelatih asal Portugal ini berani menebar janji manis bakal mengembalikan marwah besar Rossoneri. Jika saya ada di sini itu bukan pertanda bagus, artinya ada yang tak beres di sini. Kami semua menginginkan AC Milan untuk dapat kembali diperhitungkan, janji Conceição. Janji manis ini langsung dibuktikan dengan membawa AC Milan juara Supercoppa Italiana. Raihan ini semakin istimewa karena mengalahkan Inter Milan di partai final. Conceição juga mencatat rekor sebagai pelatih yang memberikan trofi hanya dalam 2 pertandingan. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh Vincenzo Montella di tahun 2015 silam. Namun sentuhan magis pelatih asal Portugal ini seakan mulai luntur setelah mendapatkan trofi. Buktinya AC Milan mencatatkan 3 kekalahan beruntun di bulan Februari hingga awal Maret. Kekalahan dari Torino, Bologna hingga Lazio melempar Rossoneri ke posisi 9. Massimo Ambrosini langsung memprediksi AC Milan mustahil bisa kembali finish di 4 besar. Sangat sulit bagi AC Milan untuk menggapai posisi 4 besar. Ada banyak tim yang harus disalip. Kondisi tim-tim lain juga jauh lebih baik yang membuat Milan hanya memiliki peluang yang sangat tipis, ujar mantan pemain AC Milan tersebut. Sergio Conceição semakin terpojok usai Fabio Capello turut buka suara. Legenda AC Milan tersebut mengecam gaya kepelatihan Conceição yang terlalu keras. Hal ini terlihat dari kisru antara sang allenatore dengan David Calabria. Seusai laga kontra Parma, pria 50 tahun itu membentak ex-kapten Rossoneri habis-habisan. Enggak wajar melihat seorang pelatih mencaci maki dengan cara seperti ini terhadap salah satu pemainnya sendiri, di depan semua orang pula. Seharusnya itu dilakukan di ruang ganti, kecam Capello. Sorotan buruk ke Conceição semakin bertubi-tubi setelah berita dari La Gazzetta dello Sport. Sang pelatih dihujat tajam akibat kerap mencadangkan Rafael Leao di laga penting. Rupanya deretan komentar bernada miring ini bikin telinga Conceição kepanasan. Saya melihat orang-orang terus membahas situasi saya. Mereka mengatakan hal-hal yang kejam. Saya punya keluarga dan tetangga yang melihat ini benar-benar tidak adil, ujar Conceição. Bukannya surut, pelatih kelahiran Coimbra ini justru diserang rumor pemecatan. Alasannya karena petinggi Rossoneri nggak puas dengan kinerjanya selama di San Siro. Conceição dituntut memenangkan Coppa Italia dan lolos ke Liga Champions musim depan. Kurang diunggulkan di Coppa Italia. Mimpi Sergio Conceição menyabet gelar Coppa Italia dipastikan hampir sirna. Pasalnya Simone Inzaghi selaku pelatih Inter Milan ogah main-main di semifinal leg kedua. Buktinya adik Filippo Inzaghi ini berambisi menurunkan skuad terbaiknya kontra sang rival. Dirinya bahkan menolak rotasi pemain saat Nerazzurri ditahan imbang 2-2 oleh Bologna. Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu bahkan dibiarkan bermain penuh 90 menit. Sementara AC Milan telah mengistirahatkan sejumlah pemain saat menghadapi Atalanta. Rafael Leao, Christian Pulisic, dan Fikayo Tomori sengaja ditarik keluar di tengah pertandingan. Meski begitu, Inzaghi tetap jumawa bisa menang di leg kedua nanti. Upaya tersebut dilakukan sang allenatore untuk memuluskan jalan Nerazzurri menyapu bersih semua gelar. Saya seharusnya mengoreksi diri saya lagi dan mengatakan quadruple karena kami juga berpeluang untuk Piala Dunia antar klub di akhir musim, ujar Inzaghi.
Meski Inter Milan lebih diunggulkan, Simone Braglia tetap optimis AC Milan bisa memberi kejutan. Saya kira Inter superior dari Milan dalam kaitannya dengan skuad, tapi saya pikir Milan favoritnya sekarang. Inzaghi tidak mempercayai pemain-pemain cadangannya, tutur ex-kiper Rossoneri ini. Pakai sneakers tempur buat daily biddermu dari Eagles cuma 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Membungkam kuar-kuar treble winners Inter Milan. Di luar dugaan, AC Milan justru mengambil keputusan berani di leg kedua kontra Inter Milan. Sergio Conceição malah menurunkan Luka Jovic dibanding Santiago Gimenez sebagai ujung tombak. Banyak pihak yang meragukan Jovic karena minimnya jam bermain di AC Milan. Namun striker asal Serbia ini nyatanya berhasil membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh Conceição. Jovic berhasil mencetak 2 gol bagi Rossoneri di menit 36 dan Jovic telah bekerja dengan sangat baik dalam 3-4 minggu terakhir. Ia memberikan kami hal yang kami inginkan untuk pertandingan melawan Inter Milan. Di menit 85. AC Milan sekali lagi kembali tampil superior setiap bertemu dengan Inter Milan di musim ini. Hasil ini memperpanjang rekor Rossoneri yang sudah 3 kali menang atas Nerazzurri. Padahal anak asuh Simone Inzaghi tampil lebih dominan dengan 56% penguasaan bola. Jumlah shoot skuad Labane Mata juga unggul jauh dengan 16 tendangan selama 90 menit. Sementara AC Milan cuma berhasil mengirim 8 shoot ke arah Josep Martinez. Meski kalah statistik, skuad Setan Merah Italia lebih efektif memanfaatkan peluang. AC Milan cuma butuh 3 shoot on target untuk menghajar rival sekotanya dengan 3 gol telak. Rencana pulangkan pahlawan legenda. Kemenangan heroik atas Inter Milan belum cukup menyambung nyawa Sergio Conceição. Manajemen AC Milan bahkan dirumorkan ingin membawa pulang Carlo Ancelotti. Rossoneri siaga 1 karena masa depan Don Carleto di Real Madrid akan segera berakhir. Nasib pelatih kelahiran Reggiolo ini akan ditentukan setelah final Copa del Rey kontra Barcelona. Rumor kedatangan Ancelotti ke San Siro didukung penuh oleh Serginho. Pemain yang membela AC Milan selama 9 tahun ini berapi-api usai mendengar rumor penunjukan Don Carleto. Pasalnya, nama Ancelotti selalu dikenang sebagai pelatih legendaris di hati para Milanisti. Bersama Rossoneri, Don Carleto menyumbang 8 trofi termasuk 2 gelar Liga Champions. Ancelotti tahu bagaimana mengelola pemain dengan cara yang mengesankan. Dia adalah seorang psikolog yang membuat semua orang merasa senang. Dia sangat penting untuk sepak bola dunia, ujar Serginho. Bukan hanya deretan trofi bergengsi, Ancelotti juga akan selalu diingat karena taktik pohon cemaranya. Pelatih asal Italia ini berani menukar posisi Andrea Pirlo dan Gennaro Gattuso. Pirlo sengaja ditarik sebagai gelandang bertahan untuk menjemput dan mengalirkan bola. Sementara Gattuso dipasang lebih naik untuk menjadi tameng serta pengacau serangan lawan. Formasi pohon cemara ini juga sukses memaksimalkan playmaker top seperti Rio Costa dan Ricardo Kakak. Ancelotti diharapkan bisa mengembalikan taktik pohon cemaranya bersama skuad saat ini. Peran Pirlo dan Gattuso bisa dijalankan oleh duo Yusuf Fofana dan Yunus Musa. Sementara Tijani Reinders bisa didorong lebih ke depan untuk bermain di belakang duet striker AC Milan. Dapatkan headset Bluetooth murah tanpa kabel cuma 70 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan ambisi besar menjemput Carlo Ancelotti, akankah AC Milan mampu mengembalikan martabatnya sebagai Raja Italia dan Eropa?